adalah satu. Lalu kenapa ketika di kayu salib, Yesus bilang, Wanita yang cantik, menawan, dan rupawan ini mempertanyakan, jika memang Yesus dan Bapa adalah satu, lantas mengapa dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, dengan arti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Terlepas dari kita harus memahami arti ucapan Yesus tersebut, saya ingin menyatakan bahwa tidaklah mengherankan bagi beliau untuk mempertanyakan hal ini, karena beliau bukanlah orang Kristen, jadi tidak mengerti konsep Allah Tritunggal. Tentu saja, Yohanes 10 ayat 30 yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu, hal tersebut merujuk kepada kesatuan hakikat Yesus dengan Sang Bapa sebagai Allah. Mungkin dalam kerangka berpikir wanita ini, Yesus dan Bapa disebut satu adalah satu sebagai pribadi. Namun hal tersebut sangatlah keliru dalam kekristenan. Lalu apa arti ungkapan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani? Arti seruan Yesus yang berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku, kita harus pahami dari perspektif, tradisi, dan budaya orang Yahudi. Dan ucapan tersebut bermakna pengharapan terhadap mujizat yang akan menyusul terjadi dengan hadirnya sinar fajar yang segera muncul. Karena ucapan Yesus tersebut yang menyatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku juga dicatat dalam Mazmur 22. Jadi bukanlah peristiwa kebetulan Yesus Kristus mengutip ayat dari Mazmur 22 yang sering dibacakan orang Yahudi ketika hari raya Purim. Jadi adalah sangat lemah dengan kualitas yang rendah apabila kita menggunakan ucapan Yesus yang berseru Eli Eli lama sabachthani untuk membuktikan ketidaksatuan Yesus dengan Sang Bapa sebagai Allah. Oh ya, wanita ini juga mempertanyakan tentang Yohanes 5 ayat 31 yang berbunyi bahwa jika aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar. Lantas apa arti dari ayat ini? Hal ini berkaitan dengan tradisi Yahudi yakni hukum dui ganda saksi. Artinya sebuah perkara akan diakui kebenarannya jika ada dua saksi atau lebih yang bersaksi atas perkara tersebut. Nah, Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi tentunya tunduk pada hukum Yahudi ini dalam posisinya sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus ingin hendak menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu, jika hanya aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar atau tidak sah. Namun karena banyak orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus, artinya kesaksiannya menjadi benar dan Yesus Kristus menjadi benar. Dengan arti lain, semua yang disampaikan, yang dilakukan, dan juga tindakan dari Yesus Kristus dapat diakui kebenarannya karena saksinya bukan hanya Yesus Kristus seorang diri, tapi lebih dari dua orang saksi, bahkan keramaian. Saya harap Anda memahaminya, dan siapapun yang mendengarkan video ini, saya harap Anda memahaminya, dan biarlah iman Anda bertumbuh.